Shalom teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok kurang ada semangatnya nih Kak? Sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman, selamat pagi. Puji Tuhan. Teman-teman yang masih di belakang maju dulu yuk, biar nanti teman-teman yang Masih baru bangkit datang depan bisa yuk, duduk di teman-teman. belakang. Yuk maju yuk, satu baris. Levi, ayo Levi. Oke, terima kasih yang udah mau maju. Teman-teman, aku undang kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengucap syukur dan meninggikan nama Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Thank you Jesus. Dia Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita angkat tangan teman-teman. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai detik ini Tuhan. Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Terima kasih pula Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, dengan keadaan sehat dan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati puji-pujian kami Tuhan, agar seluruh pujian kami dapat berkenan kepadamu dan dapat menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman masih semangat muji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kayaknya kurang semangat ya sih Kak. Ini Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya dong. lambaikan tangan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian pilihanku. Tuhan yang mulia,
keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Lompat sama-sama yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tepuk tangan di atas kepalanya dong. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Param pam pam param pam. Param pam 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 pam. Puji Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, masih ada sukacita teman-teman? Amin. Boleh lambaikan tangannya lebih tinggi? Oke, lagu ini tuh sering didengar sama teman-teman dan sering dinyanyikan di lagu pujian ibadah minggu lalu. Jadi aku pengen teman-teman lebih semangat lagi untuk memuji muliakan nama Tuhan, lebih ada sukacita. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan teman-teman? Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu roba di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sebab Dia Allah yang sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Dalam pekan tangan di atas. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Aku dahsyat. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, lagu ini tuh lagu baru dan menurut saya lagu ini liriknya benar-benar indah. Setiap proses kita, setiap proses Tuhan yang Tuhan kehendaki itu untuk membentuk kita. Kita menyatakan dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita angkat satu pujian. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Nah, Dia untuk proses kami. Terima kasih Tuhan. Rasanya Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya
sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selamat pagi Bapak. Thank you Tuhan. Gak ada rancangan yang lebih indah daripada rancangan. Sekalipun mungkin Tuhan, kadang kami pikir itu gak enak buat kami, itu sakit Tuhan. Tapi kami percaya rancangan-Mu tetap yang terbaik. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami merasakan Kau hadir. Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Biar kiranya tetap penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tetap kami boleh rasakan sampai pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap pelayanan Tuhan. Baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan buat segalanya. Buat pagi hari ini, pagi yang indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami pulang membawa berkas-berkas. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, ini kita akan mulai mengajarkan Tuhan yang disampaikan ke depan kita sujud dan juga doa. Siapa ya? Oke. Teman-teman, Tuhan Yesus tempat menyatakan Allah berkati semua kita. Semoga kita dapat menjalankan berkati juga Om Anton dan Om Pembayang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menyampaikan dari ini ya, dari silakan. Ya. Puji Tuhan, anak-anak sudah ada bukunya semua. Tante Yuni akan beri apa yang harus dikatakan ya.
Nah, untuk tema bulan ini adalah aku domba yang berharga, ya. Aku domba yang berharga. Sudah ditulis. Nah, judul atau subtemanya sekarang hari ini tanggal 21 bulan 7, Allah mengubahku. Bahan-bahannya Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat hafalan Yeskil 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan, hari ini kita menyadari bahwa kita adalah domba-domba Allah yang berharga, ya. Pada minggu pertama kita sudah mendengar bagaimana Allah menciptakan kita dengan begitu indahnya, ya. Kita diberi nafas sendiri oleh Allah, kita diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah. Kita harus mempunyai karakter Kristus dalam hidup kita karena kita diciptakan segambar dan seterus gambar Allah, ya. Kemudian ada beberapa hal lagi. Sebaiknya kita hidup di dalam Tuhan memproses kita. Dia sangat mengasihi kita karena kita adalah domba-dombanya yang sangat berharga. Ketika kita hilang, dombanya hilang atau lari atau nakal, gembala itu akan mencari, ya. Seperti minggu lalu dikisahkan bagaimana seorang gembala mencari domba ini. Puji nama Tuhan, ya. Bagaimana Bapa mengasihi anaknya dan selalu menantikan anak yang sudah terhilang juga untuk kembali ke rumahnya kembali, ya. Demikian juga kasih Allah di dalam hidup kita. Allah menghendaki agar kita kembali kepada Dia, karena kita adalah umatnya yang paling berharga, ya. Kita adalah dombanya yang berharga di mata Dia. Dan Allah, ketika kita berubah karena dosa, misalnya kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan itu mempunyai cara untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar, supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan, ya. Karena tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang kasih, mari kita buka di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 4. Tante Yuni akan kita tolong anak laki membacakannya satu orang. Itu yang tunduk-tunduk. Nah, ayo baca. Yang pakai baju coklat. Siapa namanya? Gary, ya namanya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 4. Yeremia 18 Aku tidak mencatat, ya, Pak. Waktu didikte Taiwan, deh. Yuk, Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 4. Ini dia Pak. Iya. Yuk, berdiri supaya suaranya terdengar dan menghormati firman Tuhan. Yeremia 18 ayat 1. Firman datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperkenalkan kata-kataku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarian.
Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah dia di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, ayat 4. Terima kasih ya. Yuk kita baca bersama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di nama Tuhan. Anak-anak sudah pernah membuat bejana di tukang keramik, misalnya di Kasongan, udah pernah? Belum pernah ya. Tapi kita bisa melihat proses pembuatan bejana itu. Kalau misalnya rusak, pasti akan dibongkar kembali ya, akan dipecahkan, kemudian dilembutkan kembali supaya dijadikan bejana yang lebih baik sesuai dengan kehendak si pecundannya ya. Demikian juga kehidupan kita. Kita seperti keramik, seperti di sini seperti tanah liat yang kemudian akan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Apabila masih belum berkenan di hadapannya, mungkin akan dipecahkan kembali, akan dirusakkan kembali ya, sedemikian rupa sehingga kita tiba pada saatnya, yaitu pada waktu kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bejana yang baik, menjadi bejana yang diperlukan ya. Nah, itulah perlunya setiap orang untuk berserah pada Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita hanya kehendak Tuhan yang jadi ya. Jadi kita ini seumpama bejana, seumpama tanah liat yang akan dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan ya. Mungkin anak-anak mengetahui bagaimana bentuk daripada bejana yang baik itu akan sangat mahal harganya ya, karena berguna, karena indah. Nah itu dia, Tuhan ingin membentuk kita agar kita indah di pemandangannya, hidup berkenan di pemandangannya, hidup layak berkenan di hadapan Tuhan, berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Pada pagi hari ini Yeremia disuruh datang ke tukang periuk untuk melihat bagaimana proses itu dibuat. Jadi kalau masih jelek, dirusakkan kembali agar menjadi lebih indah lagi. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana seorang yang hidupnya mungkin belum berkenan di hadapan Tuhan dan sangat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia dapat berubah. Di sini dikatakan Allah mengubah Zakheus dari seorang pemeras kepala tukang pajak ya, pemeras kepada rakyat, sangat dibenci, dibully, diasingkan, tetapi oleh Tuhan dicintai ya. Tuhan mencintai setiap manusia ya, tetapi Tuhan tidak menghendaki dosa ya. Oleh sebab itu Tuhan selalu mengasihi manusia, membuat Zakheus ini dapat berubah sedemikian rupa sehingga dia dapat memuliakan nama Tuhan. Kita baca di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Anak-anak kita akan baca mulai dari ini ayat 1 silakan. Ayat 1 dan 2 silakan. Jadi ya. Yuk, mulai. Ayat 2 ya. Itu ada seorang bernama Zakheus yang mempunyai dan seorang kaya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya.
Mari silakan betul ya ayat 2. Geris ya. Ayat 3. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Oke, ayat 4. Kemudian Elia Maka berlari rahasia mendahului. maka berlari ia mendahului orang banyak lalu menghadap kepada Yesus yang akan lewat situ. Ketika itu sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segala guru, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, katanya ayat 8. Tetapi terjadi seperti ini dan kepada orang miskin. Karena tinggalnya suatu yang cukup dari setiap orang kembalikan kali lipat. Yuk, Dan Yesus menanya, sampai pada begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari keselamatan. Tuhan ya, kita sudah membaca keseluruhan keseluruhan kisah dari Zakeus ini. Bagaimana Zakeus bertemu dengan Yesus. Dia sangat ingin bertemu dengan Yesus ya. Dia berusaha untuk, di dalam ayat 3 dikatakan, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu ya. Jadi kalau kita melihat keinginan Zakeus untuk bertemu dengan Yesus, kerinduan Zakeus untuk tidak hanya melihat tetapi mengetahui siapakah Yesus itu. Demikian juga kehidupan anak-anak di sini, anak-anak remaja di sini. Biarlah kita mempunyai kerinduan seperti Zakeus ini untuk mengetahui siapakah Yesus. Yesus itu sangat mengasihi kita. Yesus itu ingin agar kita hidup berkenan di hadapan Dia, agar kita dapat memuliakan nama Tuhan, karena kita adalah domba-domba yang berharga di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengubah kita. Mungkin di antara kita ada yang masih hidup kurang berkenan di hadapan Tuhan, biarlah kita menuju ke situ ya, karena perkenanan Tuhan itu yang terindah dalam kehidupan kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya di antara kita ada yang masih suka nakal, ya, hidup berkenan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan berubahlah hidupku, ya, jadi berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sering marah-marah, jadi lebih sabar, ya, jadi ramah, tidak marah-marah lagi, tetapi menjadi bersikap ramah, sabar, menunjukkan kebaikan hati kita. Juga di dalam kita mungkin kita berkenalan dengan saudara-saudara kita seringkali pelit ya. Nanti Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang murah, ya. Demikian juga seperti Zakeus ini. Anak-anak tadi sudah melihat bagaimana, sudah membaca bagaimana Zakeus dengan usaha yang keras ingin bertemu dengan Yesus. Dia naik ke pohon ara yang rindang daunnya, ya. Aku lihat aja dari atas seperti apa Tuhan Yesus itu, ya. Ingin mengetahui Tuhan Yesus. Dia sangat mempunyai kerinduan yang tinggi. Meskipun mungkin orang-orang tidak dapat mengetahui Zakeus, tetapi Tuhan Yesus melihat dia. Karena Tuhan Yesus memang sangat mengasihi Zakeus itu, ya. Dan ingat di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan, sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menumpang di rumahnya. Meskipun orang-orang Farisi dan pengikut yang lain mungkin merasa tidak enak. Wah,
Tuhan Yesus kok mau ke rumah Sakyus? Dia itu orang berdosa, sangat berdosa, sudah memeras rakyat kita. Dia mengambil uang pajak melebihi yang ditetapkan oleh bangsa Romawi, ya, penguasa Romawi. Misalnya disuruh mengambil pajak 100 rupiah, 100.000 rupiah, si Sakyus ini mungkin mengambil lebih dari itu, ya, sehingga kelihatan dia memeras. Tapi ketika Tuhan Yesus mau menumpang rumahnya, dia sangat senang. Dia mau menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-7 ini, Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin. Dan jika aku sudah memeras seseorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini adalah satu pertobatan dari Sakyus. Nyata di dalam kehidupannya, bukan hanya omong doang, tetapi dia akan berbuat ini. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat senang. Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan hari ini juga terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Puji nama Tuhan, anak-anak. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus mengubah kita menjadi lebih baik, seperti seorang penjunan membentuk tanah liat menjadi lebih baik, ya. Dan kita akan menerima keselamatan yang daripada Dia. Kasih karunia Tuhan yang dulu sudah dikerjakan waktu kita berdosa, terus berlaku di dalam hidup kita, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan, ya. Mari anak-anak yang kasih kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin masih belum berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita akan menuju kepada perkenanan itu. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, lebih hari lebih baik, lebih hari lebih memuliakan nama Tuhan. Apabila Tuhan mengubah hidup kita di dalam proses, kita akan menerimanya, dan kita akan kemudian akan menuju kepada kesempurnaan, ya. Kita akan menuju kepada karakter Kristus, karena kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambarnya sendiri. Puji nama Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Demikianlah anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Sakyus ini. Di sini di ayat 10 yang terakhir dikatakan, dan harus diingat oleh kita, sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, seperti domba yang hilang pada minggu yang lalu, anak-anak, Tuhan Yesus mencari kita. Tuhan Yesus menginginkan agar kita menjadi domba-dombanya yang baik, yang menurut kepada firman Tuhan, yang melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, sehingga kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Nama Tuhan ini akan dibesarkan senantiasa melalui kehidupan anak-anak di sini, ya. Di nama Tuhan, saya serahkan kembali kepada Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaannya tadi dari pelajaran ini, apa yang membuat Sakyus bisa berubah? Kenapa? Yuk berbagi, sharing, masih ada waktu beberapa. Kenapa kok tadi dikatakan Tante Yuni, Sakyus ini orang yang jahat karena dia melakukan pemerasan, ya, bukan hanya itu satu kejahatan. Harusnya 100.000 aja yang menurut peraturan kerajaan Romawi bayar pajak, tapi dia minta lebih. Bahkan kalau kita pikir pakai logika, dia tadi katakan mau kembalikan 4 kali lipat atas orang yang diperas. Wah, bisa-bisa pajak tadi bisa dari 100 bisa jadi 400. Karena dia kaya, jadi
punya banyak harta. Ya. Kenapa? Kan dia nyaman, punya banyak harta, punya mobil banyak, misalnya sekarang, ya. Orang pajak. Ini kita bicara Sakyus dulu. Ya. Sekarang juga masih ada oknum yang seperti itu. Oknum loh, teman-teman bilang gitu ya. Kalau peraturan pemerintah ada oknum masih kurang bagus. Nah, kembali ke Sakyus, kenapa kok bisa transfer jadi perubahan? Ya, jelas nanti di poin es dulu. Ya, beliau kalian sudah beranjak ke lebih anak muda, pemuda-pemudi. Saya mau jawab apa? Yuk, silakan. Serius mengalami kembali dan otomatis siapapun yang pernah menuju masalah pasti dia akan melakukan dan mungkin itu juga karena niatnya serius. Ya, gimana? Benar nggak yang disampaikan Eza? Benar ya? Nah, itu betul itu. Ada yang mau nambahkan lagi? Boleh dari sisi pengalaman kalian. Tapi yang di sana dan di sini. Wah, ini dia lagi. Oh iya. Kenapa ya kok satu? Bahasa sendiri aja mau saya. Apa Putri menurutmu? Ayo, apa? Ya, singkat padat, 3 kata. Ayo Putri. Oh, sebelahnya Putri. Ada apa? Ada tadi dulu. Ada dulu. Ada siapa? Oh, tapi aku harus absensi. Ya, ada dapat. Ini jawaban dari 2 orang. Ada di situ kan. Ya, oke. Ya, kita dengerin ya teman-teman. Yuk, cari aja. Ayo. Ada niat ya. Ada niat, ada dia mendengar kabar berita kan, ada pekerjaan Tuhan Yesus seperti apa? Ya, ya semuanya betul memang itu semua ya. Intinya bahwa saat hati kita ini, hidup kita ini ada Tuhan Yesus di dalamnya, maka semuanya akan berubah kehidupan dalam kita. Ya, seperti Sakyus, aku mau ganti kalau aku mau lebihkan, ya. Aku mau kasih kembali, ya. Pokoknya dia mau apa ya, bertobat dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Karena apa? Yang tadi menurut Abel dan Raja dikatakan, dia ada niat, dia ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Ya, kita juga sampaikan itu. Oh, ternyata setelah lihat bertemu tadi kan ada encounter, pertemuan dengan Tuhan akan berubah. Ya, jadi firman Tuhan yang sudah disampaikan, yuk kita sama-sama ambil pelajarannya. Tempatkan Yesus menjadi raja dalam hidup. Tempatkan dia sebagai raja, bukan sebagai pesuruh. Tuhan, aku mau tidur, jaga ya Tuhan. Tuhan, aku mau makan. Ayo, tempatkan dia sebagai raja. Ya, saya meminta Tuhan, jangan hanya cuma di gereja ya, di rumah kalian punya dia. Dan Tuhan itu akan
memberikan rencananya yang indah bagi kita loh. Apalagi kalian masih remaja dan pemuda, banyak cita-cita, harapan dan sebagainya. Itu kalau nggak di dalam Tuhan, sulit akan tidak berhasil. Tapi hal yang sulit yang tidak mungkin kalau di dalam Tuhan itu dia bikin segalanya. Ya. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama duduk dengan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik atas hidup kami. Engkau memperhatikan, Engkau datang bukan saja menyelamatkan orang-orang yang kelihatan baik, tetapi Engkau datang Tuhan menyelamatkan bahkan banyak orang-orang yang berdosa, kami manusia semuanya. Seperti pelajaran pada pagi ini, Sakius orang berdosa, orang yang jahat, tetapi Engkau melihat dan mau menemuinya, dan ada perubahan di dalamnya. Karena Engkau, Yesus, Juru Selamat. Anugerah itu mengubahkan hidup kami jadi yang baru, Tuhan. Terima kasih kami berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu, anak-anak kelas Stefanus ini, Tuhan, dan bahkan kami guru-guru yang ada, Tuhan. Mari, Tuhan, kami undang Engkau masuk dalam hidup kami sebagai Raja yang selalu bertahta dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau Engkau bentuk, Tuhan, seperti Tuhan, tanah liat Tuhan, yang akan menjadi bejana yang indah, Tuhan. Memang perlu proses, Tuhan, untuk membentuk kami, karakter kami. Tapi Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Mungkin kami akan kesakitan dalam penyesuaian itu. Tetapi satu saat bejana itu akan menjadi bernilai sangat tinggi sekali. Berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Stefanus ini, Tuhan, di dalam studi mereka, Tuhan. Berikan hikmat dalam budi, Tuhan, ketekunan dalam belajar, Tuhan. Berikan pula, Tuhan, kesehatan buat mereka, Tuhan. Berikan ketenangan dalam belajar, Tuhan, kerajinan, Tuhan. Juga berkati orang tua yang ada, Tuhan, dalam pekerjaan mereka, Tuhan, sehingga bisa untuk membiayai sekolah dan yang lain-lain. Terima kasih memberkati Tante Yuni yang telah mendengar firman-Mu, berikan hamba-Mu ini kesehatan dan kekuatan dimanapun Engkau pakai untuk melayani, Tuhan. Berikan pertolongan, berkat-Mu, pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami sudah tidak pulang. Mohon kiranya pimpinan Tuhan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.